Lagi asik-asik duduk-duduk, tiba-tiba tur dapat kiriman lagi. Mari kita bahas Invade Nova dari ASICS. Sebelum kita bahas lebih dalam, abis gue pakai, kesimpulan gue, ini mah boleh lah diadu sama sepatu Kyrie. Jadi, mungkin lo ingat, gue waktu itu dikirim Nova Surge. Ini dia. Nah, gue dikirimin Nova Surge, terus dikirimin Invade Nova. Invade Nova ini sebenarnya sepatu yang lebih, sekilas ya, sekilas kayak lebih, tadinya tuh rasanya kayak, gue ngeliat ini, gue bilang ini tuh mid top atau high top ya. Terus pas gue liat ini tuh mid top apa low top ya. Dan masing-masing punya perbedaan, tapi yang menjadikan gue suka dengan Nova Surge juga ternyata ada di Invade Nova. Kita bahas Invade Nova dulu aja. Jadi, sepatu Invade Nova ini adalah sepatu ASICS, sepatu basket ASICS yang lebih banyak reviewnya gue perhatiin. Kelihatannya usahanya ASICS untuk memasarkan ini lebih besar, lebih niat daripada si Nova Surge. Karena untuk Indonesia sendiri aja, gue ngelihat ada beberapa reviewer sepatu yang udah nge-review ini. Terus ketika gue terima, gue langsung ngerasa, maksudnya secara sekilas ya, secara siluet tuh mengingatkan dengan sepatu-sepatu yang umumnya akan dipakai sama guard gitu ya, pemain 1, pemain 2. Ya walaupun sekarang gue tuh kadang-kadang suka mikir ya, kok terutama Kobe itu kan low top ya. Gue tuh kadang-kadang ngerasa main-main basket nih badan tinggi-tinggi kayak gitu. Tentu kalau diproporsikan dengan pemain lain ya, kayak Kobe Bryant diproporsikan dengan misalnya Shaq gitu, atau AD gitu, atau Dwight Howard, atau Giannis gitu, tentu jauh beda. Tapi kan untuk standar orang secara umum gitu dibandingin sama Indonesia, kan Kobe kan gede gitu. Main basket dengan sepatu low top tuh kok bisa, kok berani gitu. Apalagi memang pada zaman itu cukup kontroversial ya ketika si Kobe ngeluarin sepatu low top itu. Terus gue sendiri tahu gue tuh suka ankle pakai sepatu kayak gitu. Jadi buat gue tuh sepatu tuh salah satu yang paling krusial, bahkan mungkin emang paling krusial itu fitnya. Abis itu gue selalu nyari yang mid top. Biasanya gue nggak terlalu suka yang nggak terlalu yang tinggi banget, tapi nggak terlalu pengen yang low top banget. Gue sering banget bilang di video-video gue yang kaitan sama basket bahwa kalau lu pernah ankle, abis itu nggak pernah bener-bener lu rapihin itu ankle, artinya lu biarin sembuh sendiri, lama-lama jadi sebuah kekhawatiran gitu. Kaki lu tuh jadi cemas, kakinya cemas. Tapi memang bener, kakinya khawatir gitu melakukan gerakan-gerakan lebih ekstrim. Makanya di basket ataupun di sepak bola sih terutama, kalau udah pernah cedera parah tuh mainnya tuh nggak pernah bener-bener sama. Jadi ada kayak traumanya gitu, susah untuk ngilangin itu. Yang hebat itu yang abis cedera parah, abis itu kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Kayak Paul George, lu lupa pasti bahwa kakinya itu pernah rusak ekstrim banget, sampai ngilu ngelihatnya. Atau kayak ini deh, kayak Zlatan Ibrahimovic. Lu ngelihat waktu dia cedera, waktu dia yang dia mendarat, kakinya salah banget. Aduh, gue ngebayangin aja ngilu tuh. Tapi kalau ngelihat cara dia main sekarang, kayak dia lupa kalau dia pernah cedera gitu.
Walaupun mungkin sebenarnya tentu terapinya jauh lebih baik gitu ya, tapi kan terapi itu lebih kepada cedera fisiknya, cedera mentalnya tuh ya terapi fisik untuk cedera fisik, terapi mentalnya ini gue nggak tahu nih apa yang dia lakukan, tapi mungkin kalau Zlatan memang otaknya rada-rada ya. Nah tapi kembali ke sepatu basket ini, jadi kemana-mana. Sepatu basket ini udah gue coba untuk main basket di lapangan indoor. Walaupun harus gue akuin seperti yang gue pernah bahas sebelumnya di Nova Search, gue cukup yakin ini dipakai di outdoor juga akan sangat-sangat menyenangkan. Gue waktu itu merekomendasikan lu untuk beli sepatu ini kalau emang lu pengen nyari sepatu yang lebih, artinya nggak pernah lu bisa tebak lu akan main di mana. Kadang-kadang gitu kan, kita nggak pernah punya lapangan yang kita sewa secara rutin, kita main di lapangan yang tersedia, kadang mainnya di lapangan YPK, kadang mainnya di Brick House, kadang mainnya di Airzone, di mana-mana lah gitu kan. Jadi lu nggak tahu lu mau main di mana, sehingga lu butuh sepatu yang bisa dipakai di mana-mana. Ada beberapa sepatu kayak si Jordan Doncic gue, Jordan 36 tuh nggak enak dipakai di outdoor karena nggak ngegigit aja. Kalau ini tuh rubber sole-nya tuh bagus menurut gue. Nah, kalau dilihat dari bahannya nggak bisa dibilang bahan yang lembut ya, tapi ya kan gitu. Kadang-kadang kan kalau sepatu yang bahannya terlalu lembut gitu, kayak waktu itu kan pertanyaan terbesar orang dengan sepatu LeBron yang pakai Flyknit gitu ya, Battle Knit disebutnya. LeBron berapa tuh? LeBron 15 yang pakai Battle Knit, 15 sampai 16. Itu kan orang khawatirnya karena lembut terus kaki jadi geser. Kalau kaki geser di dalam sepatu, itulah yang akan menyebabkan ankle. Nah, ini nggak bisa dibilang lembut, tapi nggak terlalu keras juga, jadi mungkin pas ya. Karena waktu gue pakai juga gue nggak merasa ada kendala apa-apa. Lalu ada ini, ada velcro yang nutupin. Ini sebenarnya disebutnya support belt, yang akan membuat kaki lu lebih ngunci lagi. Gue sebenarnya nggak terlalu suka yang kayak begini-begini nih, karena rasanya aneh di atas, di bagian ini kaki gue. Ada Kyrie berapa gue? Kyrie 6 gue. Kyrie berapa sih? Kyrie 6. Yang ada beginiannya juga gue sih sebenarnya nggak terlalu suka. Tapi gue ngerti kenapa dipakein beginian. Karena pengennya duduk gitu, pengennya ajak. Terus, nah si eyelet tuh ini ya, buat tali sepatu. Itu tuh lebih sedikit satu mata. Dan mereka pakai loop eyelet, mereka pakai beginian nih. Lihat nggak? Kayak ginian. Jadi kalau misalnya lo tarik tuh dia lebih ngunci gitu, set gitu. Dan kurang satu mata ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang Nova Search 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bedanya cuma 1. Nah, terus kan gue bingung kan, kenapa kemudian beda gitu, apa yang membedakan? Biasanya kan kalau misalnya ada low top, mid top kan, terus udah gitu beda eyeletnya tuh cukup signifikan. Ini bedanya 1, dan ternyata memang yang si Nova Search itu didesain untuk lebih punya proteksi terhadap ankle. Kalau lu lihat sebenarnya si dua sepatu ini secara struktur cushioning itu sama. Mereka tuh sistem cushioningnya namanya Flight Foam. Terus posisinya ada di kaki, Flight Foam. Jadi waktu itu ada YouTuber dari, nggak tahu dari Cina kalau nggak salah, itu pernah ngebongkar. Jadi dia ada outsole-nya, rubber sole-nya, terus ada Flight Foam Propel. Jadi kayak sepanjang kaki gini. Kalau dinaikin namanya apa ya? Gue lupa tuh. Banyak banget yang suka itu sistem cushioning yang manjang gitu. Terus udah gitu di bawahnya ada gel nih yang seperti yang lo lihat. Ini gelnya tuh melingkar, tapi terus udah gitu ada yang kesini nih di titik ini. Jadi kayak bentuknya kayak apa sih? Mouthpiece gitu, tapi ada ujungnya. Jadi bentuknya gini. Si gelnya. Jadi mengelilingi, terus ada lagi yang ke bawah gitu. Menurut ASICS tujuannya adalah untuk membantu meredam benturan ketika mendarat. Ditambah lagi mereka ada Flight Foam lagi. Jadi ada rubber outsole-nya membantu untuk menahan benturan, ada Flight Foam Propel, ada gel, ada Flight Foam lagi yang ada di heel. Dan memang gue pernah cerita juga dari sepatu gue yang Nova Search, ini tuh kerasa banget waktu mendarat gitu. Kan orang kan ketika mendarat kan kakinya tuh
ini tuh jadi tumpuan pertama, kemudian baru mendarat di sindas gitu kan. Karena kalau misalnya lu mendaratnya langsung di sini, dak, pasti sakitnya di punggung. Jadi biasanya insting lu kan kakinya kan mendarat ini dulu, abis itu ini mendarat, dan karena udah ada ini jadi nggak terlalu parah, tapi pun ditambah dengan si sistem cushioning yang menurut gue enak banget. Gue sangat yakin lu beli ini ataupun si Nova Surge, tergantung mana yang lu suka. Lu beli sepatu Asics ini, Invade Nova, lu akan ngerasain cushioningnya, akan kerasa. Abis itu makin kerasa ketika lu ganti sepatu dengan yang lain. Abis itu lu akan ngerasa, wow, ternyata kehilangan cushioning yang tadi. Nah, kalau flight foam propelnya gue nggak gitu terasa. Konon sih katanya tuh untuk membantu, ada kayak yang membantu meredam benturan, tapi juga ngasih momentum untuk lu ngelanjut lagi. Nggak gitu terasa di gue. Yang gue terasa yang ada di heelnya. Beneran enak sekali. Nah, secara apa namanya? Secara ini dia tulisannya. Flight foam. Nah, jadi secara cushioning menyenangkan sekali. Secara support panel mengingatkan dengan tadi gue bilang sepatu Kyrie gitu kan. Gue juga punya sepatu Kyrie. Gue tuh punya sepatu Kyrie 3 kalau nggak salah. Kyrie 3, 4, Kyrie 4, Kyrie 5, Kyrie 6. Lupa gue. Apa 4 sepatu Kyrie gue? Gue tuh punya sepatu Kyrie banyak karena gue ngerasa sepatu Kyrie itu pas untuk gue. Gue tuh ngerasa sepatu kayak gini itu enak untuk gue. Dan waktu gue pakai susah sekali untuk nggak membandingkan dengan sepatu Kyrie gitu. Dan kalau misalnya ditanya gimana mas, kalau dibandingkan sama sepatu Kyrie, gue sangat yakin ini bisa diadu. Jadi ada sepatu Kyrie, ini lagi-lagi gue lupa nih Kyrie berapa nih. Ada sepatu Kyrie yang feel to court-nya tuh enak banget. Yang berarti kayak nggak ada cushioning. Jadi bener-bener mapak ke lapangan lah gitu. Feel to court-nya tuh enak banget. Lu bisa ngeraba lapangan seperti apa. Membantu lu untuk melakukan manuver lah. Pada saat yang bersamaan, otak lu berpikir, ini ada cushioning-nya atau enggak. Naik satu nomor dari situ, Kyrie berikutnya, itu gue rasa hampir sempurna. Paling mendekati ini bahkan. Nggak ada kendala sama sekali. Dan seperti juga ini, dia punya kayak support panel gitu. Jadi Kyrie 6 deh tuh. Yang warnanya merah putih. Nah, Kyrie 7 gua itu juga enak, di semua enak, cuman karena itu kan ini ya Nike ID ya, jadi gua mesen sendiri, milih sendiri. Gua salah milih outsole, gue milihnya yang translucent, sehingga ketika dipakai di lapangan outdoor nggak enak. Dipakai di lapangan indoor nggak ada masalah. Cuman ya karena dia bukan rubber outsole ya, dia translucent outsole, jadi dia suka kepleset gitu. Lo tahu sendiri lapangan outdoor di Indonesia kan banyak yang licin ya, karena kombinasi antara salah memakai cat dan kombinasi dari lapangan nggak pernah dibersihin. Jadi ketika berdebu, bentuk catnya kayak gitu, jadinya licin. Dan kan kaki kayak gitu ya. Mungkin ketika dia kepleset, yang kena tuh bukan ankle-nya, tapi apa sih namanya tuh bagian kaki di sebelah sini tuh. Terus suka jadi stres gitu gara-gara dia kaget. Terus dia tiba-tiba melakukan satu ngeregang gitu, terus ngek gitu, jadi tiba-tiba keras dan sakit gitu. Ya intinya lapangan licin tuh bikin cedera sebenarnya. Dan rubber outsole membantu lu untuk nggak kepleset ketika di lapangan outdoor. Jadi kalau secara umum sih ini jadi pilihan. Gue cukup yakin gue akan lebih sering main pakai Nova Surge sama Invade Nova gue deh. Cukup yakin gue. Karena secara desain gue suka banget ini. Tapi ini juga secara desain menarik deh. Jadi sebenarnya ini kan putih dan biru dongker ya. Desainnya tuh putih dan biru dongker. Tapi kalau misalkan lu lihat video gue main, itu dari jauh tuh kelihatannya kayak putih hitam, bahkan agak mirip secara siluet ya. Gue nggak mau bilang mirip banget, tapi agak mirip Jordan berapa tuh? Yang belakangnya kayak hitam gitu. Jordan 10 kalau gue nggak salah, Jordan 10. Kayaknya Jordan 10 deh. Tapi ya artinya kadang-kadang kan main basket kan suka matching-matchingan ya. Kalau warnanya ngeblok biru kayak gini kan ya kan nggak terlalu gampang matchinginnya. Walaupun pemain NBA juga nggak pernah matchingin. Warna jersey-nya apa, sepatunya belang gitu kan. Tapi kalau misalnya lu suka matching-matchingan, ini sebenarnya lebih masuk akal sih untuk di-matchingin sama apapun. Karena jatuhnya dari luar tuh kayak udah putih, terus kayak hitam, padahal nggak. Padahal si biru dongker. Secara desain juga oke menurut gue. Gue kasih lihat lebih dekat lagi
seperti apa teksturnya mereka. Ada aksen seperti ini, keren menurut gue. Dan gue pernah ngebahas juga soal struktur mereka, ya ini tuh gede di sini. Habis itu dikasih, gue lupa mulu namanya nih. Ini tuh adalah bagian yang memastikan kaki tuh nggak keluar-keluar. Ada sepatu basket tuh yang kakinya suka geser keluar-keluar gitu. Tapi nggak terjadi dalam sepatu ini karena area dudukan kakinya itu lebar. Ya kalau misalnya lu sepatunya, kaki lu lebar, ini cocok untuk lu. Gue selalu bilang, kaki gue kan 46-47 ya. Ini tuh 46, sepatu gue yang sebelumnya juga 46. Ya, ini 46. 46 setengah tepatnya. Ini 46 setengah. Ini berapa ya? Ini 46, ini 46 setengah. Dan seperti juga Nova Surge, dia itu, kaki gue tuh kan lebar ya, 46 itu biasa. Kalau gue pakai 46, ininya pas, tapi ini sempit. Terus kalau gue pakai 47, ininya enak, tapi ini longgar. Nah, 46-nya Asics di gua itu nggak sempit sama sekali di sebelah sininya. Enak banget untuk dipakai. Dan lu bisa lihat, emang ini itu lebar. Gue di video yang Nova Surge, gue ngebandingin soalnya. Yang Nova Surge tuh gue juga 46. Terus gue bandingin sama Air Jordan 36. Ukuran 46, kelihatan banget ini jauh lebih lebar. Hubungannya apa? Kalau kaki lu punya dudukan yang enak, melakukan manuver juga enak. Kaki tuh nggak gampang keluar dari plate gitu, nggak keluar dari tatakan. Walaupun secara bahan ini nggak mengizinkan itu, kemudian loop eyeletnya juga membuat ini lebih ketat, terus ditutup lagi sama support panelnya, sehingga dia ngunci. Dipakai main basket enak, dipakai bermanuver enak, traction oke, cushioning oke, terutama di bagian heel. It's just a very, very good shoe. It's a very good shoe. Makanya gue selalu bilang, gue bilang lagi setelah kemarin gue bilang, menurut gue Asics tuh harus agresif dengan sepatu-sepatunya, karena mereka punya sepatu-sepatu yang keren sekali. Ya, siapa yang sangka sepatu basket yang akan rutin gue pakai adalah sepatu dari Jepang. Nice, interesting. Tadi gue ngomongin soal ini kan, eyelet yang lebih tinggi. Jadi emang dibandingin dengan Nova Surge, dibandingin dengan Invade Nova Surge itu lebih punya proteksi terhadap ankle. Dia punya tambahan ini aja ya. Kalau lihat, sebenarnya tingginya nggak terlalu beda kan. Tingginya nggak terlalu beda, cuman bedanya adalah bagian atasnya, topnya tuh lebih nutup. Ini kan lebih ada kayak cekung ke bawahnya ngebuka gitu ya. Kalau ini langsung nutup dan lebih ada ankle support juga nih. Untuk memastikan kaki lu tuh punya proteksi yang lebih baik di bagian sini. Udah, ini tujuannya aja. Emang gimana kaki lu aja, gimana cara lu bermain. Kalau lu butuh perlindungan ekstra di sebelah sini, di bagian heel, ini akan enak banget. Di dalamnya juga lembut sekali. Enak dipakainya. Tapi selain proteksi cushioning di heel, dia punya proteksi lebih di ankle supportnya. Jadi itu saja dari gua mau ngasih review. Kayaknya gua sebenarnya lebih seneng main pakai sepatu ini daripada sepatu itu ya, nggak tahu juga deh. Tapi karena gua nggak nemu kendala sama sekali dari sepatu ini, kecepatan gak ya? Kecepatan gak untuk ngasih review? Kecepatan, ntar aja. Kita akan main lebih sering lagi. Gue juga mau main sama Nova Surge gue lebih sering lagi. Pengen main pakai Invade Nova gue juga lebih sering lagi, biar gue bisa ngasih penilaian lebih utuh. Gue takutnya gue bilang, oh ini 5 dari 5. Karena sekarang gue pengen ngomong gitu. Gue pengen ngomong 5 dari 5. Ntar gue bilang 5 dari 5 hanya bermodal main 1 hari. Habis itu setelah berkali-kali ternyata kelihatan kurangnya. Habis itu ntar gue ngasih review yang salah lagi. Tapi untuk sepatu yang baru dipakai main sekali, it needed no break in time. Ini nggak butuh itu, dipakai langsung enak,
fitnya langsung pas di kaki. Memang bukan sepatu terenteng di dunia, tapi gue juga nggak butuh sepatu enteng-enteng banget. Mau gue pakai apa? Slam dunk, kagak bisa gue. Gue butuh sepatu yang membuat gue bisa pede main tanpa kekhawatiran akan ankle, kemudian bisa ngasih cushioning yang oke. Gue suka banget sepatu ini. Untuk sekarang gue suka sekali dengan sepatu ini dan sangat gue rekomendasikan. Itu aja dulu dari gue untuk sekarang. Doakan gue punya waktu untuk bermain basket lebih sering lagi. Kita akan ketemu mungkin di performance review dengan lebih matang dari sepatu Nova Surge dan Invade Nova. Untuk sekarang sekian dulu. Thank you. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.